selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas apa saja kegunaan belajar algoritma dan pemrograman dalam rekam medis dan informasi kesehatan. Kita juga bakal bahas secara singkat tentang fungsi, tujuan, dan manfaat algoritma, serta kenapa pemrograman penting untuk mendukung pekerjaan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan, mulai dari pengolahan data, pengecekan kelengkapan berkas, sampai membantu otomatisasi proses di fasilitas kesehatan. Selain itu, kita juga akan mengenal apa itu kode blocks dan apa saja sih tujuan, fungsi, dan manfaat aplikasi ini bagi mahasiswa ataupun tenaga rekam medis dalam memahami dasar-dasar logika pemrograman. Jadi, kalau kamu ingin tahu kenapa ilmu ini penting dan bagaimana nantinya digunakan dalam dunia rekam medis, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita membahas apa kegunaan belajar algoritma dan pemrograman dalam rekam medis, serta apa saja tujuan, fungsi, dan manfaat aplikasi kode blocks dalam rekam medis dan informasi kesehatan, kita masuk ke browser terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa masuk ke Google Chrome teman-teman di komputer dan ketik di pencariannya kode blocks. Seperti ini. Teman-teman bisa pilih link yang paling atas. Nah, nantinya di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini tidak ada download, jadi teman-teman bisa ke sini ya, download. Nah, oke, kita X-kan dulu. Di sini teman-teman bisa pilih untuk yang Nah, aku pilih yang ini ya, guys. Nah, di sini pilihannya ada banyak. Ada yang untuk Microsoft Windows. Terus ini yang untuk 64 bit, teman-teman. Nah, yang ini untuk 32 bit. Teman-teman bisa cari tahu dulu komputer teman-teman itu 64 bit atau 32 bit. Di sini juga ada yang untuk Linux. Terus ada yang untuk Mac. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan komputer teman-teman masing-masing ya. Karena di sini aku 64 bit, jadi aku pilih yang ini. Yang paling atas, teman-teman. Downloadnya dari source. Nah, di sini nanti akan langsung ke download. Teman-teman bisa pilih mau simpan filenya di mana ya. Tapi karena aku udah download kemarin, jadi aku nggak download lagi. Langsung aja ke file ya teman-teman. Kita tutup dulu aplikasi ini. Kita lanjut ke file teman-teman. Oke, setelah dari browser atau Google Chrome teman-teman tadi, kita masuk ke file ya teman-teman. Karena aku udah download file aplikasi kode blocks-nya. Di sini aku langsung masuk ke penyimpanan tempat aku nyimpan kemarin. Nah, di sini ada kode blocks, kita klik 2 kali. Oke, jadi setelah kita klik filenya tadi 2 kali dari penyimpanan kita, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung next, I agree, next, lanjut. Nah, nanti di sini akan ada pilihan install. Teman-teman bisa klik install ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sembari kita menunggu aplikasinya diinstal karena butuh waktu yang cukup lumayan. Di sini aku bakalan ngasih tahu teman-teman apa saja sih tujuan, manfaat, dan fungsi aplikasi kode blocks ini untuk rekam medis dan informasi kesehatan. Catatan untuk teman-teman, aplikasi kode blocks ini bukan aplikasi rekam medis ya, tetapi lingkungan pengembangan untuk menulis program, misalnya seperti C atau C++. Dalam konteks pendidikan rekam medis atau informatika kesehatan, kode blocks dipakai untuk belajar pemrograman, terutama untuk membuat aplikasi sederhana terkait pengolahan data kesehatan. Nah, jadi kita mulai dari tujuan penggunaan kode blocks terlebih dahulu ya. Nah, tujuan kode blocks ini ada beberapa, diantaranya melatih kemampuan membuat aplikasi sederhana yang berkaitan dengan pengolahan data rekam medis. Terus selanjutnya itu mengenalkan kita sebagai mahasiswa pada dasar pemrograman untuk membangun sistem informasi kesehatan. Lalu membantu kita juga untuk memahami logika komputasi, perhitungan statistik pasien ya, atau automasi proses klinis. Lalu ada juga kode blocks ini menjadi platform latihan kita untuk membuat prototipe aplikasi rekam medis. Selanjutnya, apa sih manfaat kode blocks untuk pembelajaran rekam medis?
Kode Blocks ini punya beberapa manfaat teman-teman terhadap rekam medis. Di antaranya membantu kita memahami cara kerja software rekam medis dan sisi pemrograman. Terus yang kedua, menumbuhkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait alur data kesehatan. Terus yang ketiga, mempermudah membuat simulasi data pasien, misalnya registrasi pasien, pencatatan diagnosis, atau pelaporan statistik. Nah, yang keempat, mendukung pengembangan sistem informasi kesehatan sebelum menggunakan platform besar seperti SIM-RS, EHR, dan sebagainya. Terus yang kelima, gratis dan open source, cocok untuk pembelajaran. Oke guys, kalau tadi kita udah bahas tujuan dan manfaat Kode Blocks, kali ini kita akan bahas fungsi Kode Blocks ini ya. Nah, Kode Blocks ini memiliki beberapa fungsi, seperti diantaranya sebagai IDE untuk menulis kode aplikasi, misalnya seperti ini: input data pasien, sistem antrian klinik, hitung statistik penyakit, validasi data rekam medis. Terus ada juga debugging atau mendeteksi kesalahan pada program terkait pengolahan data kesehatan. Nah, lanjut, testing model aplikasi berbasis C atau C++ untuk manajemen informasi kesehatan. Oke teman-teman, setelah tadi kita download lalu kita install aplikasinya, tampilannya akan seperti ini ya setelah aplikasinya terinstall. Jadi di aplikasi Kode Blocks ini ada beberapa fitur yang nantinya berguna ketika teman-teman akan membuat sebuah program aplikasi. Di sini ada beberapa fitur seperti file. Di file ini ada new, teman-teman bisa klik. Nah, nanti di sini akan keluar pilihannya, class, project, build target, dan masih banyak lagi. Lalu di edit, teman-teman akan muncul seperti ini. Lalu view. Nah, di sini teman-teman bisa atur nanti view-nya akan seperti apa. Selanjutnya ada search. Teman-teman bisa klik search. Nah, pilihannya akan muncul seperti ini. Lanjut. Di sini aja ada project, build, debug, Fortran, WXMeet, tools plus, plugins, DoxyBlocks, ada pengaturan. Nah, di sini kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa ke sini. Lalu selanjutnya ada manajemen. Di manajemen ini project, file, lalu ya banyak. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Oke teman-teman, Kode Blocks ini merupakan salah satu aplikasi yang kami pelajari dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Lalu kenapa sih kita sebagai mahasiswa atau petugas itu perlu belajar algoritma dan pemrograman? Karena proses dalam rekam medis melibatkan alur data, logika keputusan, dan otomasi. Algoritma ini membantu kita memahami cara membuat proses tersebut menjadi efisien dan sistematis. Kegunaan utama belajar algoritma itu membantu kita untuk memahami alur kerja pengolahan data pasien, mulai dari registrasi, pemeriksaan, penagihan, dan pelaporan. Lalu, bukan hanya itu saja, kita akan mampu menganalisis masalah seperti duplikasi rekam medis, kesalahan penomoran, atau data yang hilang. Selanjutnya apa? Mengembangkan sistem informasi rumah sakit seperti SIM-RS lebih efektif. Lalu, membuat logika program untuk mengolah data medis secara otomatis, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pelayanan kesehatan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas fungsi, manfaat, serta tujuan algoritma dan pemrograman dalam rekam medis. Pertama dari algoritma. Fungsi dari algoritma dalam rekam medis yang pertama itu mengatur langkah-langkah pengolahan data, sorting, searching, dan validating. Yang kedua, membantu analisis data kesehatan untuk pelaporan epidemiologi atau mutu layanan. Lalu yang ketiga, otomatisasi proses kerja, contohnya seperti validasi kelengkapan rekam medis, penomoran rekam medis, dan pengelompokan aktivitas berdasarkan ICD. Lalu yang keempat, dasar pembuatan sistem informasi kesehatan. Algoritma memiliki beberapa manfaat dalam rekam medis. Di antaranya, proses input data lebih tertata dan minim error. Lalu, data pasien lebih mudah dicari, disaring, dan dikelompokkan. Dan pengolahan statistik kesehatan lebih cepat, serta mempercepat proses pelayanan seperti antrian dan pencarian rekam medis yang lama.
Lalu, apa sih tujuan algoritma dalam rekam medis? Yang pertama, menciptakan sistem kerja yang terstandar sehingga data konsisten dan akurat. Lalu yang kedua, menghasilkan informasi kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Lalu yang keempat, mendukung pengembangan aplikasi rekam medis elektronik atau RME. Selanjutnya, fungsi pemrograman dalam rekam medis. Yang pertama, membangun aplikasi manajemen data kesehatan. Lalu yang kedua, mengembangkan modul rekam medis elektronik. Yang ketiga, integrasi data antar unit. Contohnya seperti lab, radiologi, rawat jalan, dan rawat inap, serta masih banyak lagi. Lalu yang keempat, pengolahan database berisi data pasien, tindakan, diagnosa, dan billing, serta otomasi pelaporan. Dan manfaat pemrograman dalam rekam medis, yang pertama ada mempercepat pengolahan data pasien, lalu yang kedua mengurangi kesalahan pencatatan, yang ketiga memudahkan monitoring dan audit rekam medis, lalu yang keempat menghasilkan data real time untuk manajemen rumah sakit, serta yang kelima meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Oke, kesimpulannya, Codeblox adalah alat untuk belajar membuat program terkait data kesehatan. Lalu, algoritma sendiri merupakan langkah-langkah logis untuk mengatur proses rekam medis. Dan pemrograman merupakan cara membuat aplikasi rekam medis dan sistem informasi kesehatan. Semua ini membantu petugas rekam medis lebih memahami bagaimana sistem digital bekerja dan berkontribusi pada pembangunan sistem informasi kesehatan yang modern, cepat, dan akurat. Oke teman-teman, sekian video dari saya mengenai algoritma dan pemrograman serta Codeblox. Semoga beberapa penjelasan yang sudah saya berikan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih berkembang ke depannya. Nantinya teman-teman bisa mencari beberapa referensi lainnya, tidak hanya sumber dari saya saja, supaya teman-teman memiliki wawasan yang lebih lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.